Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah bagi kita. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas kuliah studi hadis-hadis ekonomi, metodologi dan tematik dengan judul matan hadis. Terlebih dahulu yang saya hormati Bapak dosen pembimbing Dr. Asrar Mabrur Faza MA, kemudian rekan-rekan perjuangan HAS Unit 2 dan para viewer sekalian. Alhamdulillah, berkaitan dengan matan, pengertian dan urgensi studi matan hadis, kaidah kesahihan matan, teknik interpretasi, pendekatan dan metode pemahaman matan. Indikator pengertian dan urgensi studi matan hadis, kaidah kesahihan hadis, teknik interpretasi matan, pendekatan pemahaman matan, dan metode pemahaman matan. Jadi kita lihat terlebih dahulu pengertian dan urgensi studi matan hadis. Untuk menentukan apakah suatu hadis itu berkualitas sahih atau tidak, tidaklah cukup jika penelitian yang dilakukan hanya terfokus pada aspek sanadnya saja. Namun penelitian terhadap matan hadis juga merupakan langkah yang tidak boleh ditinggalkan. Karena tidak ada jaminan jika sanad suatu hadis berkualitas sahih hal isnad, maka matannya pun berkualitas sahih atau sahih al-matan. Melalui presentasi ini, penulis berusaha mengkaji tentang kritik matan hadis sebagai upaya untuk menguji kesahihan hadis Rasulullah SAW dari sisi matannya. Sebuah hadis dinyatakan sahih matannya jika memenuhi dua kriteria, yaitu terhindar dari syadz dan terbebas dari ilat. Adapun langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk melakukan kritik matan hadis adalah menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama, melakukan penelitian matan hadis dengan pendekatan hadis sahih dan pendekatan Al-Quran, penelitian matan hadis dengan pendekatan bahasa, dan penelitian matan hadis dengan pendekatan sejarah. Menurut bahasa, kata matan berasal dari bahasa al-matan yang artinya punggung jalan atau muka jalan, tanah yang tinggi dan keras. Sedangkan menurut ilmu hadis, matan berarti penghujung sanad, yakni sabda Nabi besar Muhammad SAW yang disebutkan setelah sanad. Singkatnya, matan hadis adalah isi hadis. Kaidah kesahihan matan. Sebuah hadis dapat dinyatakan sahih apabila memenuhi 5 kriteria kesahihannya, yakni sanadnya bersambung, perawi bersifat adil, dabit, terhindar dari syadz dan terbebas dari ilat. Ketiga kriteria yang disebutkan pertama khusus diperuntukkan pada aspek sanad, sedangkan 2 kriteria yang disebutkan terakhir berkaitan dengan aspek sanad dan matan. Dengan demikian, berarti bahwa kriteria kesahihan sanad hadis mencakup 5 hal, sedangkan aspek matan hanya mencakup 2 hal, yakni tidak mengandung unsur syadz dan ilat. Penelitian terhadap aspek syadz dan ilat baik pada sanad maupun matan hadis sama-sama memiliki kesulitan. Namun demikian, para ulama sepakat bahwa penelitian adanya syadz dan ilat pada matan lebih sulit dibandingkan dengan penelitian terhadap syadz dan ilat pada sanad hadis. Dinyatakan demikian karena memang belum ada kitab yang membahas dan menampilkan matan-matan hadis yang mengandung syadz dan ilat secara khusus. Adapun penelitian terhadap aspek matan hadis ini mengacu pada kriteria atau kaidah kesahihan matan hadis sebagai tolak ukur, yaitu terhindar dari syadz dan ilat. Yang pertama, kalau kita lihat mengenai terhindar dari syadz.
Secara bahasa berarti kejanggalan. Sedangkan dalam hadis, syadz berarti kejanggalan yang menyertai penyendirian pada sanad dan atau matan. Al-Mufarrid an al-Jumhur. Syadz dalam matan hanya mungkin diketahui setelah dilakukan perbandingan matan-matan untuk suatu tema hadis yang terkoleksi pada kitab hadis yang sama maupun yang berbeda beserta sanadnya masing-masing. Dengan langkah perbandingan tersebut akan diketahui manakah matan yang terjaga atau mahfuz, kualitas ketahanan informasinya karena didukung oleh kuantitas sumber, dan matan yang janggal karena tampil berbeda dari yang lain. Sejauh mana kejanggalan pada matan hadis itu dipandang sebagai syadz. Berikut ini adalah contoh matan hadis yang mengandung syadz. Salamah Nur Hidayati, kritik teks hadis, analisis tentang al-riwayah bi al-makna dan implikasinya bagi kualitas hadis. Yogyakarta, Teras 2009 halaman 82. Selanjutnya, apabila seseorang di antara kamu yang telah sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka hendaklah ia berbaring ke rusuk kanan. Seluruh perawi yang mendukung mata rantai sanad hadis di atas tergolong siqah. Namun Al-Baihaqi menemukan kejanggalan, yakni format matan untuk tema di atas yang diriwayatkan oleh Al-A'mashi sebagaimana dikutip oleh murid beliau selain Abdul Al-Wahid bin Ziyad mengambil bentuk ungkapan hadis fi'li, bukan format qauli yang bernada instruktif, perintah atau himbauan. Koreksi Al-Baihaqi tersebut bisa diinformasikan dengan kesaksian Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya Nabi SAW terbiasa bila selesai menunaikan sholat sunnah fajar di kediamannya, beliau miringkan badan sambil tiduran ke rusuk kanan. Dengan koreksi dari Al-Baihaqi tersebut, maka matan hadis yang berstatus mahfuz adalah yang mengambil format fi'li seperti kesaksian Aisyah. Sedang matan yang dinisbatkan pada Abdul Al-Wahid bin Ziyad dinyatakan janggal atau syadz. Bertolak dari status mahfuz untuk matan berformat fi'li, maka kebiasaan Rasulullah tidur dengan memiringkan badan ke rusuk kanan setelah sholat sunnah fajar harus dipahami sebagai kecenderungan pribadi, bukan pencerminan kaifiat al-ibadah yang secara syar'i mengikat untuk diteladani umat. Dengan demikian, apabila terdapat matan hadis yang menyalahi kebanyakan matan hadis dari perawi yang lebih banyak atau lebih siqah, maka matan hadis yang menyalahi berarti mengandung syadz yang menyebabkan lemahnya suatu hadis. 2. Terhindar dari ilat. Ilat menurut pengertian ulama hadis adalah ibarat atau ungkapan dari sebab-sebab yang tersembunyi yang merusak pada hadis. Cacat umum pada matan dapat dikenali dari gejala kepalsuan yang amat beragam indikatornya, seperti penyaduran makna matan hadis ke dalam redaksi yang rancu bahasanya. Sedangkan ilat pada matan adalah fakta penyebab yang tersembunyi keberadaannya. Tetapi jika terdeteksi, maka matan hadis yang sahih bisa menjadi jatuh derajatnya dan dinyatakan tidak sahih. Dikatakan tersembunyi karena bagi pemerhati hadis yang belum profesional dan kurang penjelajahan dalam medan hadis akan sulit untuk mengetahuinya. Ilat pada matan hadis terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama adalah sisipan teks hadis, al-idraj fi al-matan. Al-idraj fi al-matan atau mudraj al-matan dipahami sebagai ucapan sebagian perawi dari kalangan sahabat atau generasi setelahnya, di mana ucapan tersebut kemudian bersambung dengan matan hadis yang asli sehingga sulit untuk dibedakan antara matan yang asli dan yang telah tersisipi dengan ucapan selain hadis. Penyisipan ucapan pada matan ini bisa terletak di akhir, tengah atau awal matan hadis. Pembalikan yang kedua adalah pembalikan teks hadis atau al-qalab fi al-matan.
Al-qalab fi al-matan adalah suatu keberadaan di mana matan hadis yang diriwayatkan oleh perawi tertentu menjadi terbalik atau tertukar letak keberadaan penggal kalimatnya. Bagian kalimat yang seharusnya berada di depan menjadi di belakang atau sebaliknya. Kesalahan serupa itu sangat mungkin terjadi di luar kesengajaan perawi yang bersangkutan karena kadar kekuatan daya ingat. Ketiga, kekacauan dalam matan. Al-idtirab fi al-matan. Al-idtirab fi al-matan secara bahasa berarti goncang, kacau atau tiada berketentuan. Hadis yang mengalami idtirab tersebut hadis mudarrib. Mudarrib adalah hadis yang diriwayatkan seorang perawi atau lebih dengan redaksi dan kandungan makna matannya yang berbeda dengan kualitas sanad yang seimbang. Sehingga dalam hal ini tidak ada yang dapat diunggulkan dan tidak dapat dikompromikan. Hadis yang pada matannya terdapat unsur al-idtirab tersebut dengan hadis mudarrab. Disebut dengan hadis mudarrab. Keempat, kesalahan ejaan. Al-tahsib wa al-tahrif fi al-matan. Tidak terdapat perbedaan yang mencolok antara tahsib dan tahrif. Jika tahsib kesalahan terletak pada hurufnya atau perubahan bentuk kata, sedangkan tahrif terletak pada sakalnya, pergeseran cara baca. Teknik interpretasi dan pemahaman matan. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, teknik interpretasi matan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah teknik interpretasi tekstual. Teknik ini digunakan dengan cara memilih kata-kata dalam sebuah teks hadis yang memerlukan makna sepadan atau muradif. Makna sepadan itu bisa dengan Al-Quran, hadis, atau pendapat ulama. Yang kedua adalah teknik interpretasi kontekstual. Teknik ini digunakan oleh Ibnu Hajar untuk menunjukkan bahwa sebuah teks hadis tidak selamanya dipahami secara tekstual, tetapi juga dapat dipahami sesuai dengan konteksnya, baik konteks fungsional maupun konteks pragmatis. Kemudian yang ketiga adalah teknik interpretasi intertekstual. Teknik ini menghubungkan hadis yang dikaji antara lain dengan teks Al-Quran yang terkait dan atau hadis lain yang semakna. Jadi kesimpulannya, 1. Kaidah otentisitas hadis atau kritik sanad hadis ada 5, yaitu sanad atau mata rantai periwayatan bersambung. Seluruh perawi dalam sanad hadis bersifat adil atau terpercaya. Seluruh perawi dalam sanad bersifat dabit atau cermat. Sanad dan matan hadis terhindar dari kejanggalan atau syadz. Sanad dan matan hadis terhindar dari cacat yang samar atau ilat. Yang kedua, kaidah validitas hadis atau kritik matan hadis ada 2, yaitu matan hadis terhindar dari kejanggalan atau syadz dan matan hadis terhindar dari cacat yang samar atau ilat. Ketiga, secara umum suatu matan hadis dapat dikatakan sahih apabila tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, tidak bertentangan dengan akal sehat, indera dan fakta sejarah, dan susunan bahasanya. Menunjukkan ciri-ciri lafaz kenabian, yaitu tidak rancu sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Yang keempat, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam memahami hadis Nabi secara tekstual maupun kontekstual, yaitu prinsip konfirmatif, prinsip tematis komprehensif, prinsip linguistik, prinsip historis, prinsip realistik, prinsip distingsi etis dan logis, serta prinsip distingsi instrumental dan intensional. Jadi demikianlah yang bisa saya paparkan mengenai
matan hadis. Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf karena ilmu yang sangat terbatas dan sebagai manusia yang dhaif mungkin banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.